Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Fitri Stefana dengan NIM 22002176. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari salah satu materi buku Manajemen Berbasis Sekolah yang ditulis oleh Bapak Umaidi, Hadianto, dan Siswantari. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pada bab 5 buku tersebut, yaitu terkait model manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Nah, pertama yaitu pada kegiatan belajar satu. Itu kita akan membahas terkait elemen-elemen pokok manajemen berbasis sekolah. Adapun makna dari MBS yaitu manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan dalam manajemen pendidikan merupakan salah satu bentuk desentralisasi pendidikan pada level sekolah yang intinya adalah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan pendidikan di sekolah yang bersangkutan, di mana di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebutannya adalah manajemen berbasis sekolah. Nah, adapun fungsi dan substansi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu dari aspek fungsinya. Terdapat beberapa hal yang tercakup. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Yang kelima, evaluasi atau evaluating. Dan yang terakhir, kepemimpinan atau leading. Nah, yang kedua yaitu dari aspek substansi atau bidang yang dikelola oleh sekolah dengan fungsi-fungsi tersebut. Meliputi yang pertama bidang kurikulum, bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana, bidang administrasi ketetalaksanaan sekolah, dan terakhir bidang kesiswaan. Nah, selanjutnya terdapat kegiatan belajar dua yaitu terkait bangunan manajemen berbasis sekolah. Nah, bangunan segi empat manajemen berbasis sekolah dan daerah lingkaran, di mana bangunan segi empat manajemen berbasis sekolah ini merefleksikan proses pengelolaan pendidikan, di mana proses pendidikan terbangun dari empat sisi atau empat aspek, yaitu panduan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, sumber daya pendidikan atau SDP, peran komite sekolah atau Komsek, serta dengan pengelolaan satuan pendidikan manajemen berbasis sekolah atau MBS, di mana pengaruh masing-masing sisi digambarkan dalam garis-garis yang membentuk segi empat kecil-kecil. Nah, adapun atap segitiga akuntabilitas, di mana dalam bangunan manajemen berbasis sekolah terdapat atap segitiga akuntabilitas yang merujuk kepada standar nasional, akreditasi sekolah, dan evaluasi independen oleh lembaga mandiri, di mana akuntabilitas mencakup semua masalah yang dikerjakan oleh satuan pendidikan, baik yang bersifat administratif maupun teknis edukatif, terutama berkaitan dengan mutu pendidikan, baik dalam pengertian prosesnya maupun hasilnya, di mana segitiga akuntabilitas berfungsi dalam menangani, menjaga, dan memberi acuan berbagai ragam satuan pendidikan. Nah, adapun lantai prasyarat atau SPM, fondasi dan lahan, di mana pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini yang berwawasan mutu akan sulit diwujudkan, bahkan dalam kondisi tertentu tidak dapat dilaksanakan. Kalau pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah tidak dilaksanakan untuk mendukung sumber daya pendidikan yang memadai, di mana pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai perundangan yang berlaku menjadi kewenangan dan tugas pemerintah kabupaten atau kota, kecuali untuk sekolah luar biasa penanganannya oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kegiatan belajar tiga, yaitu terkait peran masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, pertama, terkait peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Sisdiknas, di mana pada bab 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 47 ayat 1, 2, dan 3 tentang peran serta masyarakat disebutkan yang pertama yaitu masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedua, ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Dan yang terakhir, syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044 U 2022 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, di mana merespon keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia akan perlunya demokratisasi di bidang pendidikan, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraannya, dan peran serta masyarakat yang lebih luas, di mana Depdiknas melalui Kemendiknas nomor 044 U1 2002 telah telah merencanakan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di seluruh Indonesia. Adapun beberapa catatan tentang pelaksanaan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah tidak bisa mencampuri cara guru mengajar, metode yang digunakan, dan mengevaluasi hasil belajar. Hal itu merupakan tanggung jawab profesi, keterlibatan anggota maupun pengurus Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah atas nama lembaga, bukan pribadi. Mungkin sekian penjelasan saya terkait 5 dari buku tersebut. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.